Tahu yang pertama terkait menyangkut masalah putusan memori kasasi, saya diserahkan langsung oleh almarhum Aloysius Bukilebina dalam kaitan dengan saya sebagai kuasa hukum di tingkat peninjau kembali pada saat itu. Jadi ceritanya begini, bahwa penyerahan putusan kasasi kepada almarhum Aloysius Bukilebina itu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2009 oleh panitera pengganti yang bernama Benedictus Brani Ojan dalam nomor perkara kasasi nomor 61K garing PDT garing 2007 kami revisi 2007. Pada bulan Juli tahun 2009, setelah putusan kasasi itu, di bulan Juli 2009 kami didatangi oleh salah satu keluarga dari Aloysius Bukilebina meminta jasa dalam kaitan dengan perkara di tingkat PK. Nah, setelah itu, di tanggal 2 Juli 2009, kami sebagai kuasa hukum yang diminta untuk sebagai lawyer di tingkat PK, kami menandatangani surat kuasa. Itu pada tanggal 6 Juli. Tanggal 6 Juli 2009, kemudian surat kuasa kami dilegalisir dan didaftar di kantor Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor 11 garing SK PDT titik G garing 2009 garing PN Larantuka tanggal 6 Juli 2009. Itu surat kuasanya saya di tingkat peninjauan kembali. Nah, artinya bahwa dengan adanya surat kuasa yang diberikan kepada saya di tingkat PK, almarhum juga menyerahkan kepada saya waktu itu dengan putusan memori kasasi. Karena untuk membuat memori PK, dasarnya adalah putusan memori kasasi. Kalau tanpa ada putusan memori kasasi, kami sebagai kuasa hukum tidak mungkin buat memori peninjauan kembali. Nah, setelah itu, sebelum kami menyusun memori kasasi, memori peninjauan kembali, kami coba bertatap muka langsung dengan almarhum dan mencari tahu, menggali data tentang objek yang disengketakan sekarang ini. Nah, dalam penuturan almarhum, dia mengatakan bahwa objek yang disengketakan itu pembebasan oleh pihak Pemda pada tahun 1974. Nah, pada tahun 1974 itu, almarhum tidak ada di Larantuka. Yang ada di Larantuka adalah istrinya. Menurut penyampaian almarhum bahwa pada saat itu, dari sekian banyak orang termasuk almarhum juga, istrinya almarhum itu dipaksa oleh pihak pemerintah pada waktu itu. Dan itu semua tertuang dalam kami punya memori PK. Artinya bahwa memori PK yang kami buat itu, acuannya adalah keterangan dari pihak almarhum sebagai pemberi kuasa kepada kami. Jadi, pada saat itu almarhum memberikan yang pertama, putusan memori kasasi, ada beberapa data yang secara lisan almarhum sampaikan kepada kami, dan juga ada beberapa dokumen yang disampaikan almarhum kepada kami, yaitu surat pembayaran uang imbalan jasa tanah tanaman bagi para pemilik penggarapan tanah di tanah Kimpraswil tingkat 2 Flores Timur di Batu Ata, Desa Pukentobi, Wangenbau. Jadi saya mau tegaskan kembali bahwa ini daftar nama-nama orang yang pembebasan tanah oleh pihak pemerintah pada tanggal 17 Mei 1977. Termasuk di dalamnya ini adalah nama almarhum juga ada. Sempat saya sampaikan kepada almarhum pada waktu itu, Om, kalau daftar nama ini Om punya ada, menjadi pertanyaan saya, kenapa Om minta lagi ganti rugi? Ya, disampaikan Om pada waktu itu pada saya bahwa pada saat penyerahan ganti rugi itu, pembebasan tanah ini, almarhum tidak ada di lokasi, tidak di Larantuka, karena beliau berada di tanah perantauan, yaitu di Irian. Menurut beliau pada saat itu istrinya ada, tetapi beliau sampaikan bahwa istrinya dipaksa dan diancam, bahkan diancam bahwa istrinya itu adalah orang PKI. Menurut beliau pada akhirnya istrinya menyetujui. Nah, dari semua keterangan dari almarhum itu kami tuangkan dalam memori peninjauan kembali. Selain itu, almarhum juga meminta beberapa saksi untuk memberikan keterangan untuk sebagai lampiran kami di PK, yaitu ada beberapa saksi. Yang pertama, Dontos Kopong, mungkin sudah ada atau belum. Ini isinya memberikan pernyataan yang sebenarnya bahwa Bapak Aloysius Bukilebina bersama istri dan keluarga berada di tanah perantauan Irian Jaya, Sorong, bersama saya di tempat perantauan saat itu. Dan setahu saya pada saat itu Bapak Aloysius Bukilebina bekerja di pertambangan nikel sejak tahun 1979 dan tidak pernah pulang sampai dengan bulan Juni tahun
pulang sekarang di bulan Juni tahun 1972 untuk keperluan keluarga. 72 baru beliau pulang. Ini di dalam surat pernyataan. Nah, dari sekian pernyataan ada 45 orang yang memberikan keterangan lewat surat tertulis yang menyatakan bahwa pada saat ganti rugi tanah itu almarhum tidak ada di tempat. Nah, walaupun seperti itu, memori PK peninjauan kembali yang kami ajukan pada Mahkamah Agung, yang pada akhirnya almarhum dari pihak PK, hakim PK menolak putusan PK yang menolak atas pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Aloysius Bokelebina. Ini putusan juga ada. Jadi rujukan putusan 709, 703 ini adalah merupakan dasarnya pada putusan memori kasasi. Jadi kalau tanpa adanya memori kasasi tidak mungkin ada PK. Jadi kami adalah saksi yang menerima langsung putusan memori kasasi dari pihak almarhum. Nah, saya mau jelaskan sedikit terkait menyangkut masalah putusan ini. Jadi putusan memori kasasi menurut penyampaian almarhum kepada kami pada waktu itu, pada saat dari pihak panitera mengantarkan putusan ke rumah, almarhum pada waktu itu dalam kondisi yang sakit yang sangat kritis. Nah, pada akhirnya putusan memori kasasi itu dari pihak panitera memberikan kepada salah satu keluarganya. Setelah selang beberapa bulan kemudian, almarhum sembuh dari sakit, baru diberikan putusan memori kasasi itu kepada almarhum. Setelah putusan memori kasasi itu diberikan kepada almarhum, terus almarhum menyuruh salah satu keluarganya bertemu dengan saya di rumah saya untuk minta bantuan melanjutkan perkara ini ke tingkat PK. Dan setelah bertemu dengan saya menyetujui. Saya langsung bertemu dengan beliau di rumahnya pada saat beliau masih duduk di kursi roda, dan beliau minta saya untuk membuatkan surat kuasa, lalu beliau tanda tangan, dan mulai saya menyusun memori peninjauan kembali. Dan memori peninjauan kembali itu pendasaran saya ada pada putusan dari memori putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Untuk sementara seperti itu. Mereka adalah dasar hukum mulai dari PT, PN sampai kasasi dan gugatan ganti rugi. Sampai di PK juga kita masih alurnya pada gugatan ganti rugi. Nah, di putusan PK itu di 703 dia mengatakan mengadili menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali Aloysius Bokelebina tersebut, menghukum peninjauan kembali penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000. Jadi artinya bahwa terhadap PK ini dia membatalkan dengan adanya putusan PK, maka apa yang dipersoalkan, apa yang dibuat oleh pihak Aloysius Bokelebina itu dianggap tidak terkabulkan semuanya. Ya. Jadi dasar dari PK berdasarkan pada memori kasasi, pada putusan kasasi. Putusan kasasi itu juga menolak putusan PN, menolak putusan PT. Nah, dari putusan kasasi oleh Aloysius Bokelebina meminta kami untuk mengajukan PK. Putusan PK juga dia menolak permohonan yang diajukan oleh Aloysius Bokelebina. Intinya di putusan di memori PK itu kami membantah terhadap putusan kasasi. Akan tetapi permohonan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung dalam kaitan dengan PK ini juga ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Menurut hakim DPK mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh pihak hakim kasasi adalah sudah benar. Baik, artinya ini bahwa dasar gugatan mereka adalah permohonan ganti rugi. Di PN dikabulkan, di PT dikabulkan, di kasasi ditolak, di PK juga ditolak. Artinya bahwa dalam konteks persoalan tanah ex Kimpraswil ini terkait gugatan permintaan ganti rugi dari pihak almarhum Aloysius Bokelebina dan keluarganya, ya jelas tidak bisa karena memang Pemda dalam posisi yang menang. Karena gugatan mereka adalah gugatan ganti rugi. Nah, sementara putusan terakhir, final dari putusan ini sudah ditolak oleh pihak Mahkamah Agung. Artinya bahwa apa yang diminta dituntut oleh mereka tidak bisa lagi. Karena yang kita butuhkan adalah putusan dari pihak Mahkamah Agung sampai ke tingkat yang akhir. Dari pihak PK juga seperti itu, dari pihak Mahkamah Agung tingkat kasasi maupun Mahkamah Agung di tingkat PK, dua-duanya menolak. Jadi apa yang diharapkan oleh pihak almarhum Aloysius Bokelebina, saya pikir ya faktanya kita mengatakan bahwa tidak bisa karena memang dalam posisi lebih tegasnya saya mengatakan bahwa dalam kaitan dengan persoalan Pemda sudah menang.